Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pendengar dongeng tengah malam. Dengan semangat kita akan menaikkan imun tubuh kita. Kalau kita semangat berarti kan kita masih optimis untuk menjalani kehidupan di masa yang akan mendatang. Karena itulah yang dibutuhkan tubuh kita supaya kita tetap selalu sehat, dijauhkan dari penyakit. Karena ternyata penyakit itu salah satu faktor utama adalah psikis kita, karena kita tidak takut akan sesuatu hal sehingga tubuh kita juga akan optimis positif terhadap sesuatu di hadapan kita. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua. Jadi jangan takut menghadapi wabah COVID-19 ini, tapi kita berusaha supaya kita menjaga tubuh kita, menjaga kebersihan kita, dan menjaga sesuatu hal yang tidak perlu kita ketakutan berlebihan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk update cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam, dan juga komentarnya ya, untuk kedepannya jauh lebih baik. Like-nya untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya, untuk update cerita terbaru juga. Terima kasih. Langsung kita ke cerita. Kali ini saya akan bagikan cerita pengalaman pada waktu masa kecil saya hidup di desa. Untuk tahun kejadiannya sekitar tahun 70-an berapa gitu, pertengahan lah, sekitar 7 hampir akhir 70-an ya. Yang pernah mengikuti cerita-cerita saya dulu ya, waktu di channelnya Mas Arga ya. Saya tinggal di desa itu, rumah saya itu jarak 2 rumah itu ada pemakaman. Dan pemakaman itu zaman dulu kan belum ada listrik. Itu kalau malam ya pasti gelap sekali. Jadi kejadiannya itu kondisi desa pada waktu itu ya, di tahun segituan orang yang mempunyai televisi itu kan nggak semua orang punya. Jadi jarang sekali orang yang memiliki televisi. Jadi kalau orang ingin menonton TV itu mesti berbondong-bondong pergi ke rumah orang yang punya TV. Dan salah satunya kebetulan orang tua saya memang mempunyai televisi. Dan zaman itu televisi yang ada itu hanya hitam putih. Jadi TV yang berwarna atau color itu hampir tidak ada yang punya kalau di desa. Bahkan pernah suatu ketika masa kecil saya diajak main ke orang tua saya ke kota ya. Itu melihat TV berwarna itu seperti melihat bioskop saking kagumnya. Karena memang jarang dan gak pernah memang lihat TV berwarna. Yang kita tahu pada masa TV ya hitam putih, itu nggak ada lagi. Dan kalau yang mungkin tahu ya di zaman itu, mungkin seusia saya atau gimana ya, yang kepala 5 lah ya usianya sekarang itu pasti inget. Pada zaman itu kalau nonton TV itu yang ditunggu itu malam hari itu salah satunya tuh film. Film yang paling terkenal pada masa itu salah satunya adalah film Chip, California Highway Patrol. Jadi 2 polisi naik sepeda motor besar yang moge itu ya, patroli di jalan. Itu favorit zaman dulu itu. Dan mainnya itu agak malam, sekitar jam 10. Saya juga lupa ingat ya. Mungkin sekitar jam setengah 10, jam 10. Karena apa? Jam 9 itu mesti berita, dunia dalam berita itu jam 9. Dan tahu sendiri ya, TV zaman dulu itu kan belum ada listrik. Jadi memakai aki sebagai listriknya itu. Jadi sebelum acara pokoknya misalnya nonton film Chip tadi, itu kalau berita itu biasanya dimatikan ini untuk menghemat. Jadi TV-nya dimatikan, nanti sekitar acara jam setengah 10 baru dinyalakan.
Dan orang, kalau saya lupa harinya hari apa ya, mungkin hari Selasa apa ya, saya lupa ingat. Kalau film chip itu sore habis sisa itu sudah orang rame main ke rumah itu. Makanya sama orang tua saya waktu itu memang diberikan, kalau dulu tuh mainan karambol, ada catur, itu disiapkan. Jadi orang menunggu acara intinya melihat film itu biasanya main dulu, ada main karambol, ada yang main catur itu. Ya orangnya nonton lumayan banyak, bisa 6 sampai 7 orang itu. Dan TV itu memang kebetulan kalau acara-acara gitu biasa ditaruh sama di teras. Jadi TV itu kan ada meja, ada rodanya itu. Ditarik ke depan, terus orang-orang yang main di teras itu, namanya di desa. Kalau terasnya orang desa itu mesti lebar-lebar, luas-luas ya. Jadi cukuplah di situ kasih penerangan lampu petromak. Zaman dulu lampu petromak ya paling terang, nggak ada lagi. Itu sebagai penerangannya. Jadi orang bermain-main dulu, setelah jam setengah 10 baru lihat film intinya itu, film chip tadi. Ya banyak sih, kayaknya Galarama, dulu ada Galarama kalau masih inget zaman itu ya. Seperti hari biasa, orang-orang itu kan lagi nunggu film chip kumpul sampai pemutaran. Bahkan sebelum diputar itu orang-orang sampai mungkin masih ngantuk, tidur dia di bawah gitu, di lantai itu. Kalau dulu lantainya kan nggak keramik ya, lantainya ubin yang dipoles jadi mengkilat gitu ya polesannya itu. Dan kalau mau halus ngepelnya itu tahu pakai apa, pakai parutan kelapa yang sudah diambil sarinya, apa namanya, putih-putihnya tuh, sari kelapanya itu ya, itu diambil habis diperes itu. Lah itu dipakai ngepel, itu memang halus dan mengkilat dan licin lantainya. Itu cara orang-orang dulu ya, nggak pakai. Kalau sekarang kan sudah banyak ya untuk ngepel supaya wangi, supaya kalau nggak, dulu gak mikir wangi, yang penting halus, licin. Bahkan pernah sampai orang kepreset saking licinnya juga ada. Dan itu saya ingat betul, itu bangga kalau lantainya licin, itu bangga. Zaman dulu. Lanjut ke cerita, orang-orang habis kumpul ya, pada waktu nontonlah film itu. Sudah orang serius nonton film chip itu sampai selesai kira-kira antara jam 11-an mungkin ya. Maaf, ini saya benar-benar lupa ingat selesai jam berapa, itu lebih kurang lah kira-kira jam 11-an. Jam 10-11 selesai, sudah lampu TV dimatikan, orang-orang pada bubar semua. Lah salah satu penonton itu kebetulan rumahnya kan bukan di kanan kiri rumah kami yang nonton itu. Ada rumahnya agak jauh. Lah kalau mau ke rumah itu nonton TV itu dia harus melewati pemakaman yang saya ceritakan tadi. Dari rumahnya itu, jadi di utara rumah saya itu aja 2 rumah kan ada pemakaman, ada makam umum. Lah rumah orang itu ya di utaranya pemakaman itu, jadi ada gang masuk di utaranya. Di pemakaman itu agak jauh, ada gang masuk, rumahnya daerah situ. Selesai nonton film di rumah, otomatis kan bubar semua pulang. Lah pada waktu pulang ini, sebut saja namanya Cak Slamet ya. Cak Slamet ini pulang kan sendirian. Yang dari arah utara itu memang lagi dia sendirian yang nonton. Biasanya ya nggak sendirian, ada beberapa temennya. Tapi kebetulan hari itu nggak tahu Cak Slamet ini nonton sendirian di rumah. Lah pada waktu pulang ini kan bisa dibayangkan jam segitu gelapnya kayak gimana, nggak ada listrik. Ya pulang dengan santainya. Begitu pulang, pada waktu mau melewati pemakaman itu, di pojok pemakaman ya, dia begitu lewat, jadi di depan itu remang-remang katanya. Itu seperti ada orang berdiri di sana.
Lah namanya gelap-gelap kan nggak bisa membedakan itu orang atau bukan. Ya tapi yang dilihat Cak Slamet tuh sekelebat katanya kayak ada orang. Ya Cak Slamet namanya ada orang kan ya santai-santai aja dia jalan. Begitu jalan kan semakin dekat kalau jalan nih. Semakin dekat ke bayang-bayangan hitam orang yang di depannya itu. Kan semakin kelihatan jelas siapa yang di depan itu, orang atau bukan. Dan ternyata setelah dilihat, ternyata bukan orang. Bisa dibayangkan kagetnya Cak Slamet ini. Jadi yang berdiri di depan tuh ada orang kan gelap ya, hitam-hitam gitu ya. Katanya orangnya hitam-hitam. Semakin didekati tuh, waktu dia jalan semakin dekat tuh, orangnya semakin kelihatan gede. Kalau dari jauh gini kan mungkin ya orang lah ya, orang standar lah pada umumnya. Tapi begitu semakin dekat, loh orang ini kok ternyata besar. Jadi kata orangnya tuh hitam besar. Kalau ngomong baju apa nggak kelihatan, namanya gelap ya. Jadi orang tuh seperti katanya sih berbulu. Dia nggak tahu itu apa. Jadi orangnya itu seperti berbulu hitam. Lah namanya gelap. Begitu dia yang berbulu hitam kan takut. Begitu takut kan semakin dekat jaraknya, kira-kira kalau menurut Pak Sal waktu diceritakan ya. Jaraknya itu kira-kira ya itu hampir 2 meter. Lah itu kan baru jelas sekali bahwa Cak Slamet itu di depannya sudah kelihatan sangat kecil dan orang itu kelihatan besar, gede katanya. Untuk melihat ke atas dia jelas gak berani, sudah melihat penampakan gitu aja dia sudah takut. Begitu 2 meter kelihatan jelas, otomatis Cak Slamet kan mau lari takut. Lah mau lari lanjut ke rumahnya ke utara itu kan ada orang yang menakutkan itu, penampakan yang menakutkan itu. otomatis balik Cak Slamet. Oh iya, dan kembali saya ceritakan ya, baru sebelah rumah saya itu kan memang ada dulu saya punya kan rumahnya lurah kepala desa ya. Kalau zaman dulu kepala desa itu di depan rumah kepala desa mesti ada orang yang jaga atau ada penjaganya. Itu mesti ada. Lah penjaga itu memang jaga untuk rumahnya Pak Lurah itu. Lah masuk Cak Slamet mau balik kan minta tolong kalau mau ada penampakan seperti itu. Begitu mau balik otomatis namanya orang takut kan pasti lari. Tidak mungkin orang takut jalan santai-santai itu kan gak mungkin. Ya dia lari. Begitu tahu gitu balik dia lari sekenceng-kencengnya. Sekenceng-kencengnya sampai capek lah, namanya lari sekenceng-kencengnya kan lari sekuat tenaga. Tapi kata Cak Slamet anehnya dia lari tuh nggak nyampe-nyampe. Padahal kalau ngomong, saya ceritakan rumah saya itu kan 2 rumah dari rumah saya itu kan makam. Berarti kan segede-gedenya rumah, ya rumah desa itu ya memang gede-gede sih. Kebetulan rumah kami kan pinggir jalan. Luasnya masing-masing rumah kira-kira ya 10 meteran lah. Masing-masing 10 meter kan 20 meter. Lah lari sejauh 20 meter, anggap aja 20 meter. Katanya lari sekenceng-kencengnya itu loh gak nyampe-nyampe. Ya karena dia takut kan gak mungkin noleh kanan kiri. Yang dia pasti tahu kan pokoknya noleh ke depan. Lari sekenceng-kencengnya sekuat tenaga. Sampai dia kecapean, otomatis orang kecapean kan larinya sudah gak kuat lagi. Jadi dia bilang dia tuh lari kenceng tapi katanya lari di tempat, kan aneh. Padahal dia bilang dia lari sekenceng-kenceng sekuat-kuatnya, tapi dia tetap berada di tempat itu. Jadi kayak lari di tempat. Begitu nggak kuat otomatis dia kan loyo berhenti sambil bungkuk ya. Bungkuk kaki nafasnya gak kuat kayak orang kalau sholat tuh rukuk ya. Berarti bungkuk gini sambil ngos-ngosan, dia sudah lemes hampir mau jatuh. Begitu ngos-ngosan gak kuat, ya saya bilang kan lemes.
ngos-ngosan, nafasnya sudah wis gak karu-karuan, sudah gak kuat napas, katanya hampir gak kuat napas. Dia langsung deprok. Deprok itu apa ya? Akhirnya dia jatuh duduk. Sambil ambil napas, sudah gak mikir kan orang ketakutannya tadi, namanya juga habis napas. Habis napas, tapi rasa takut masih ada. Dia nggak berani noleh ke belakang, tapi karena itu tadi sudah lumpuh, saking kecapeannya dia nggak kuat lari. Dengan keringat yang nggak karu-karuan, walaupun malam hari dingin, tapi keringatnya itu nggak karu-karuan. Begitu melihat ke belakang, kan dia ya apa ya, rasa pingin tahunya kan tetap ada, namanya manusia walaupun takut itu kan mesti pingin dilihat. Begitu dia sudah nggak kuat lagi, noleh ke belakang dengan sangat takut itu nolehnya. Alhamdulillah ternyata di belakang sudah nggak ada penambangan tadi. Begitu nggak ada, tapi Cak Slamet kan ya masih lumpuh, masih kecapean. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia nggak kuat berdiri sudah. Sambil duduk itu kayak orang ngesot ya. Jadi dia itu ngesot pelan-pelan menuju ke depannya rumahnya Pak Lurah atau Pak Kades tadi yang ada penjaganya. Jangankan dia mau manggil ya, teriak-teriak aja waktu itu dia nggak bisa. Sebenarnya dia takut pengen teriak minta tolong tapi nggak bisa. Katanya suaranya seperti terkunci, nggak bisa ada keluar suara. Tapi ya, akhirnya dia sambil nyeret badannya untuk minta tolong. Katanya mau keluar suara kayak orang habis show katanya. Jadi suaranya itu nggak bisa keluar, tolong. Jadi ngomong tolong ini nggak bisa kayak saya sekarang ngomong tolong gitu, nggak bisa. Jadi ngomong katanya tercekat di tenggorok, tolong itu, tapi nggak ada suaranya, ya suara kecil gitu. Sambil nyeret badannya dia minta tolong sampai dekat sama di depannya rumah Pak Kepala Desa. Dia kan tetap minta tolong dengan suara kecil kan, karena malam walaupun kan hening suasana malam. Walaupun suara kecil itu aslinya terdengar juga sama itu. Sama penjaganya yang rumahnya Pak Kepala Desa tadi. Begitu tahu Cak Slamet kok jalannya ngesot nyeret kan ya tak kaget penjaga. Kan gelap ya, penjaganya juga sebenarnya takut. Awalnya mau nolong tuh takut, apalagi suara Cak Slamet katanya kan suara kayak tolong kayak orang kehabisan suara. Begitu melihat dari jauh, lah penjaga ini ya gitu anehnya. Dia antara takut, mau sembunyi, mau lari, dan mau nolong, dan penasaran siapa malam-malam ada orang ngesot itu di jalan. Penjaga itu akhirnya setengah takut, setengah memperhatikan, juga memperhatikan. Tapi kalau bukan manusia, kok dia sepertinya orang ada suara yang minta tolong. Tolong. Akhirnya lama-lama penjaga ini juga sepertinya kok kenal suara itu. Begitu semakin dekat, semakin jelas lah bahwa itu Cak Slamet. Nah, penjaga langsung menolong. Begitu tahu ternyata itu bener-bener orang, ya langsung ditolong, langsung dianu. Loh, kenapa Mat kamu? Tolong Pak, tolong, kata Slamet. Ya sudah, akhirnya penjaga itu digandeng, dijak ke posnya dia. Akhirnya dikasih minum, ya namanya orang jaga itu mesti ada minum, ada cemilan, ada kalau di desa itu ya. Hanya kasih minum, suruh diem sambil ngos-ngosan. Cak Slamet tuh sambil ngos-ngosan, wajah pucat, orang ketakutan ya. Akhirnya wis dah minum dulu, tenang dhisik, kata penjaga. Wis nunggu gini. Ono apa? Ada apa? Duduk dulu kamu, kenapa? Akhirnya minumnya kayak orang kesurupan namanya ya. Dalam artian minumnya kayak digelogok gitu, kayak apa digelogok itu ya. Diminum cepet-cepet gitu loh. Nah, setelah minum, ngos-ngosan sudah penasaran turun, ceritalah Cak Slamet ini bahwa dia tadi habis pulang nonton di rumahnya orang tua saya, katanya dicegat sama sesuatu yang bentuknya hitam gede, katanya mendekati pemakaman itu.
Akhirnya begitu dengar itu ya sudah, segini ya kamu di sini dulu sih, tenangkan dulu katanya penjaga itu. Tapi penjaga ini bukan orang yang kayaknya sih bukan orang yang penakut ya. Lah tadi dia lihat, makanya dia tadi lihat antara sembunyi dan anu itu memastikan bahwa kalau itu memang bukan manusia mungkin dia akan diem aja. Akhirnya ya sudah tenang, saya punya sudah tak antar aja kamu pulang, wis nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok. Akhirnya Cak Slamet diantar pulang sampai ke rumahnya. Dan ternyata dari cita Cak Slamet itu penjaganya akhirnya kan ada cita-cita juga. Nah kan orang-orang sudah apa tahu semua, akhirnya terdengar juga berita ini bahwa Cak Slamet habis dicegat sama eh, makhluk gaib di depan makam itu. Dan ternyata penjaganya bilang, ya memang selama ini penjaga itu kan penjaga di rumah Pak Kades ini kan misalnya seorang hansip ya. Nah, hansip ini kan cuma berapa orang, jadi memang gantian. Katanya 3 hari atau 4 hari sekali kan mesti jaga di situ. Dan penjaga bilang memang kalau malam itu katanya ya memang ada suasana-suasana yang kalau orang nggak biasa mungkin ya ketakutan ya. Ketakutan katanya di depan makam ini memang kalau penjaga itu kan nggak duduk aja di pos ya, kan mesti kadang di jalan mungkin untuk ngilang kejenuhan atau sekalian ngecek kondisi kampung itu kan mesti ya seputaran di rumahnya Pak Kades itu aja sih. Jadi kadang dia duduk terus jalan ke depan, lihat jalan raya kanan kiri. Dan penjaga bilang memang di depan makam sekadang katanya sekadang memang terlihat sosok-sosok yang nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba muncul karena tiba-tiba hilang. Dan sosok itu katanya memang nggak apa ya, nggak mengganggu sih, nggak cuma usil aja, nggak sampai meneror orang-orang di situ katanya enggak. Dan semenjak itu jadi Cak Slamet itu kalau mau nonton ya tetap tetap masih nonton TV Cak Slamet itu. Tapi ya itu dia sekarang kalau berangkat sendirian nggak berani, jadi mesti ngejak temennya atau kalau nggak ada yang nemeni bareng-bareng untuk nonton TV ya dia nggak akan berangkat sudah. Itu keputusan terbaik mungkin yang diambil ya. Dan dari cita Cak Slamet itu kan penjaganya ganti-ganti. Katanya ada juga penjaga selain yang nolong Cak Slamet tadi ya, juga pernah nyampaikan bahwa memang kalau malam hari sekadang itu di pojokan makam itu katanya pernah juga dia dilihatin penampakan. Jadi katanya ada perempuan gitu ya, hanya diem aja katanya. Jadi di pojokan makam itu yang sebelah selatan pojokan itu katanya kadang ada perempuan itu hanya diem saja di situ. Nggak ngapa-ngapain, hanya menampakkan aja penampakannya itu. Jadi nggak sampai mengganggu sampai apa, nggak ada. Kalau ngomong suara-suara ya biasalah, kalau malam ada suara-suara itu bagi penjaga-penjaga malam itu katanya hal biasa. Dan nggak perlu dihiraukan karena dunianya kan masing-masing katanya. Kalau kita takut malah kita akan ditakut-takuti. Makanya penjaga ini kayaknya orang-orang yang tatak itu apa, yang berani. Kalau kita ini kalau dilatih gitu ya mungkin akan lari lari kocar kacir, ketakutan ya mungkin seperti itu. Ya itu tadi ya cerita dari masa bukan pengalaman saya ya, cerita yang terjadi di masa kecil saya di lingkungan saya. Nah, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua di masa COVID-19 ini, stay at home ya. Mudah-mudahan tidak bosen, dan memang tidak boleh bosen terus mau keluar tuh jangan ya. Kita saling menjaga, jangan sampai kita jadi pandemi atau kita mendapatkan sakit ini dari virus dari orang lain yang memberikan ke kita. Mari kita saling menjaga. Makanya social distancing ya, jaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini.
pakai masker itu memang berfungsi. Siapa tahu, kita sendiri nggak tahu, saya sendiri nggak tahu, saya kena apa enggak, saya nggak tahu. Bahkan orang lain kena apa enggak, kita kan nggak tahu. Tapi untuk menjaga diri kita sendiri, atau kita menyebarkan ke orang lain, atau orang lain menyebarkan kita, mari kita saling menyadari, sama-sama pakai masker kalau kita berbicara dengan orang. Dan fungsinya juga kalau kita keluar, jangan sampai itu virus itu langsung masuk ke kita tanpa perlindungan. Minimal kita lindungi dengan masker. Demikian akhir dari cerita saya. Semoga tetap bisa menghibur di masa COVID-19 ini, di masa wabah COVID-19 ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.